Shalom, berjumpa kembali dalam program pendalaman Alkitab melalui pelajaran Sekolah Sabat bersama dengan kami, Cornelius Media. Puji syukur kami boleh mendengarkan ada banyak feedback saudara-saudara yang diberkati lewat program pendalaman Alkitab ini. Tetapi kami selalu mengingatkan, biarlah kita tidak melalaikan tanggung jawab pribadi untuk menggali dan mempelajari di tempat kita masing-masing. Saya Pendeta Edward Taliwongso, ditemani oleh Pendeta Jerry Mangirongkonda dan Pendeta Widodo Purwanto. Dan sekarang kita sudah tiba di penghujung dari pelajaran sepanjang triwulan ini. Pelajaran ke-13 dengan tema Kemenangan Kasih Allah. Sebelum kita masuk lebih dalam, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa Tuhan kami mengucap syukur untuk anugerah kehidupan yang Kau berikan sampai saat ini. Sekali lagi kami mau mempelajari firman-Mu, kami sangat membutuhkan urapan kuasa Roh Suci, agar kami dapat mengerti dan dipersiapkan bagi kedatangan Kristus. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami mengingatkan bahwa program ini terbagi dalam 4 bagian. Yang pertama kita akan melihat dasar Alkitabiah, pelajaran sepanjang pekan ini. Yang kedua kita mencoba menggali makna dari ayat hafalan, lalu kemudian pertanyaan yang muncul dari pelajaran hari per hari, dan bagian akhir kita tiba kepada aplikasi. Mari kita lihat bagian yang pertama. Wahyu 22 ayat 11-12, biarkan orang yang berbuat jahat terus berbuat jahat, dan orang yang kudus terus hidup kudus. Yesus segera datang membawa upah untuk setiap orang sesuai dengan perbuatannya. Kemudian ada Yeremia 30 ayat 5-7. Suara ketakutan dan kecemasan terdengar. Hari yang mengerikan akan datang, tak ada yang menyamainya, dan ini adalah waktu kesusahan bagi Yakub, tetapi dia akan diselamatkan. Kemudian ada juga Mazmur 91 ayat 1-11. Orang yang tinggal dalam perlindungan Tuhan akan aman dari bahaya dan penyakit. Tuhan akan memberi perintah kepada malaikat-malaikatnya untuk melindungi orang yang setia kepadanya. Yeremia 25 ayat 33. Orang-orang yang terbunuh oleh Tuhan pada waktu hari itu akan tersebar di seluruh bumi tanpa dikumpulkan atau dikuburkan menjadi bangkai di atas tanah. Wahyu 21 ayat 2. Yohanes melihat kota suci, Yerusalem baru, turun dari sorga, disiapkan seperti pengantin perempuan yang dihias untuk suaminya. Wahyu 20 ayat 11-15. Yohanes melihat ada takhta putih agung, dan orang mati dihakimi berdasarkan perbuatan mereka yang tercatat di dalam kitab kehidupan dilemparkan ke dalam lautan api, mereka yang tidak tercatat di dalam kitab ini. Sekarang mari kita lihat pengertian judul Kemenangan Kasih Allah. Dalam konteks pelajaran Sekolah Sabat pekan ini, apa arti kemenangan, siapa yang menang, kemenangan atas apa, dan bagaimana proses kemenangan ini, kemudian apa manfaat kemenangan ini. Mari kita lihat. Sesuai dengan tema besar sepanjang triwulan ini, pertentangan yang besar. Bahwa ini tentang realita sebuah konflik yang melibatkan alam semesta. Pertentangan antara Kristus dan setan. Telah dimulai di sorga dan merembes sampai ke planet bumi ini. Kristus, dia telah menang di sorga. Dan akhirnya setan menggoda manusia untuk jatuh ke dalam dosa. Bagaimana Kristus menang terhadap setan ini? Rencana penebusan mewajibkan oknum kedua kealahan untuk menjelma menjadi manusia, untuk menghidupkan kehidupan yang sempurna dan mati sebagai penebus. Kemudian, sebagai imam besar, Kristus membela umatnya di hadapan Bapa melalui kehidupan, kematian, kebangkitan, dan pelayanannya sebagai imam besar. Inilah yang menjadi jaminan bagi keselamatan umatnya dan kemenangannya atas iblis dan juga atas dosa. Apa manfaat kemenangan Kristus ini bagi orang percaya? Yang pertama, ini memastikan keselamatan dan kehidupan kekal. Kemenangan Kristus memastikan bahwa dosa dan kematian sudah dikalahkan. Yohanes 3 ayat 16, Roma 6 ayat 23. Yang kedua, ini juga memastikan pembebasan dari kuasa dosa dan iblis, sebagaimana ada di dalam Roma 8 ayat 1 dan 2 dan 1 Korintus 10 ayat 13.
Yang ketiga, ini juga akan memastikan hubungan yang dipulihkan bersama dengan Tuhan. Kemenangan Kristus memulihkan hubungan yang sudah rusak antara manusia dan Tuhan. Efesus 2 ayat 13 dan juga Ibrani 4 ayat 16. Yang keempat adalah kedamaian dan ketentraman. Orang percaya dapat mengalami damai sejahtera yang melampaui segala akal karena mereka tahu bahwa Kristus telah mengalahkan dunia dan juga iblis. Sesuai dengan Yohanes 16 ayat 33 dan Filipi 4 ayat 7. Dan yang kelima, ini berhubungan tentang janji pembaharuan dan pemulihan. Kemenangan Kristus menjamin janji bahwa dunia ini akan dibaharui, akan dipulihkan seluruh ciptaan pada akhir zaman sesuai dengan Wahyu 21 ayat 4 sampai 5. Ketika pelajaran sekolah Sabat mengatakan kemenangan kasih Allah, apa maksudnya? Melalui kematian Kristus di kayu salib, ini menjadi sebuah demonstrasi bahwa tuduhan setan tentang ketidakadilan dan kejahatan Allah itu telah gagal. Ketika dunia ini akan dipulihkan, maka akan terbukti bahwa Allah itu kasih. Pada akhirnya, kasih akan menang atas kejahatan. Pada akhirnya, kebaikan akan mengalahkan kebatilan, dan terang mengusir kegelapan untuk selama-lamanya. Inilah yang dikatakan oleh Ellen White dalam Great Controversy halaman 678. Dia katakan, pertentangan besar telah berakhir. Dosa dan orang berdosa tidak ada lagi. Seluruh alam semesta menjadi bersih. Satu denyut nadi harmoni dan sukacita berdenyut di seluruh ciptaan yang luas. Dari Dia yang menciptakan segalanya, mengalir kehidupan dan cahaya dan sukacita di seluruh alam ruang yang tak terbatas. Dari atom yang paling kecil hingga dunia yang paling besar, segala sesuatu, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, di dalam keindahan yang tak terbayang dan kegembiraan yang sempurna akan menyatakan bahwa Allah itu kasih. Demikianlah pendahuluan yang akan menolong saudara dan saya untuk masuk lebih dalam. Puji Tuhan, terima kasih pendeta. Saudara-saudara, sekarang kita tiba pada ayat tema pelajaran sekolah Sabat yang terdapat dalam Wahyu 21 ayat 3 sampai 4. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, "Lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umat-Nya, dan Ia akan menjadi Allah mereka. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu." Mari kita tanyakan pada ayat ini, apa yang digambarkan dalam Wahyu pasal 21, khususnya ayat 1 sampai ayatnya yang ke-8. Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 8 menggambarkan tentang langit yang baru dan bumi yang baru. Ada beberapa penglihatan yang ditunjukkan kepada Yohanes. Yang pertama, Yohanes melihat langit yang baru dan bumi yang baru menggantikan langit yang lama dan bumi yang lama yang telah berlalu. Yang kedua, Yohanes melihat Allah tinggal bersama dengan manusia dan mereka akan menjadi umat-Nya. Lalu yang ketiga, Yohanes melihat segala sesuatu yang baru. Allah berjanji untuk menjadikan segala sesuatu baru. Ini termasuk penghapusan setiap air mata, berakhirnya kematian dan perkabungan, tangisan dan kesakitan. Segala sesuatu yang lama akan berlalu dan segala sesuatu akan diperbaharui. Kemudian yang keempat, kepada Yohanes ditunjukkan Yerusalem yang baru, sebuah kota yang indah yang turun dari langit. Kota ini digambarkan sebagai pengantin perempuan yang berhias untuk suaminya, yang melambangkan gereja Yesus Kristus. Kemudian yang keenam, Yohanes juga melihat Allah menghukum beberapa orang yang tidak percaya dan tidak setia kepadanya dengan dilemparkannya ke dalam lautan api yang menyala-nyala
oleh belerang, yang disebut sebagai kematian yang kedua. Dan orang-orang yang termasuk dalam golongan ini adalah orang-orang yang tidak percaya dan tidak setia kepada Allah. Orang-orang yang keji yang melakukan perbuatan yang jahat. Orang-orang yang membunuh atau mengambil nyawa sesama manusia. Orang-orang yang sundal atau melakukan perbuatan yang kotor. Tukang-tukang sihir yang melakukan sihir. Kemudian penyembah-penyembah berhala. Dan semua pendusta yang tidak setia dan tidak percaya kepada Allah. Mereka akan dihukum. Kemudian, apa pengertian takhta di ayat itu? Dan takhtanya siapa? Dan di mana takhta itu berada? Saudara-saudara, kata takhta di ayat ini diambil dari kata Greka tronos. Artinya singgasana raja, tempat duduk raja, kekuasaan raja. Kata tronos digunakan juga di Matius 5 ayat 34 yang merujuk kepada takhta Allah. Jadi, takhta merujuk pada tempat kekuasaan Allah atau tempat di mana Allah berada. Kemudian, di dalam Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 8, konteks mengenai takhta ini, takhta Allah merujuk kepada kota suci Yerusalem baru. Di mana letaknya takhta itu? Ayat itu menyebutkan bahwa takhta Allah itu di sorga dan dari sorga turun ke bumi yang telah dibaharui. Kemudian ayat 2 dan ayat 3 menyebutkan, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem baru, turun dari sorga, dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Kemudian, kalimat pertama di ayat itu adalah suara yang nyaring. Pertanyaan, suaranya siapa itu? Dan ditunjukkan kepada siapa suara itu? Saudara-saudaraku, Gill's Exposition of the Entire Bible menyebutkan, dan aku mendengar suatu suara yang besar dari sorga, entah dari seorang malaikat, atau lebih tepatnya kepada Kristus, atau Allah sendiri. Di sini Gills tidak menyebut dari mana siapa tepatnya suara itu. Kemudian di dalam Geneva Study Bible yang menyebutkan itu adalah perkataan malaikat yang menggambarkan kemuliaan gereja melalui persekutuan yang paling intim dengan Allah. Dengan memberikan segala sesuatu yang baik sesuai dengan perjanjian. Komentar ini pun menyebut bahwa suara nyaring itu adalah suara dari malaikat. Namun, bila dirujuk dari Wahyu pasal 22 ayat 16 mengatakan, aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Nah, dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa itu adalah suara malaikat yang ditunjukkan kepada Yohanes, Wahyu 21 ayat 6, kemudian ditunjukkan atau dilanjutkan kepada jemaat-jemaat. Wahyu 22 ayatnya yang ke-16. Kemudian, apa maksud kemah Allah ada di tengah-tengah manusia? Saudara-saudara, Seventh Day Adventist Bible Commentary volume 7 halaman 890 menerangkan bahwa kemah Allah adalah kehadiran Allah dinyatakan dengan jelas oleh Shekinah di bait suci pada zaman Israel kuno. Keluaran 25 ayat 8 dan 9. Kemudian oleh inkarnasi Yesus Kristus yang tinggal di antara manusia. Yohanes 1 ayatnya yang ke-14. Nah, dalam konteks Wahyu 21 ayat 1 sampai 4, maksud kemah Allah adalah Allah diam di tengah-tengah umatnya.
dan Allah akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatnya. Kemudian, bagaimana atau seperti apa kemah Allah itu? Saudara-saudara, kemah Allah itu adalah simbolik hadirat Allah di tengah-tengah umatnya. Diambil dari Imamat 26 ayat 11 dan ayat 12. Yohanes dalam buku Wahyu pasal 21 ayat 3 mengutip dari kemah Allah, di sini merujuk kepada kemah yang diperintahkan oleh Tuhan kepada Musa untuk didirikan oleh Musa sesuai dengan Keluaran 25 ayat 8 sampai 9 yang mengikuti kemah suci yang ada di sorga. Adanya kemah suci ini adalah simbol kehadiran Allah di tengah-tengah umatnya Israel. Nah, mari kita lihat susunan dan struktur bait suci. Nah, pertama adalah pekarangan. Pekarangan dikelilingi oleh tirai dari kain lenan halus dengan pintu gerbang yang menghadap ke timur. Kemudian kemah suci. Kemah suci terdiri dari dua bagian utama. Yang pertama, ruang yang suci. Nah, di ruang yang suci ini berisi meja roti sajian, kemudian kandil emas atau menorah, dan mesbah ukupan. Kemudian ruang yang maha suci. Nah, di ruang yang maha suci ini adalah tempat di mana tabut perjanjian diletakkan yang merupakan tempat kediaman Tuhan. Dan ini dipisahkan dari ruang suci oleh tirai atau tabir. Kemudian, apa gambaran dan pengertian dalam buku Wahyu pasal 21 ayat 4? Saya ulangi, apa gambaran dan pengertian Wahyu 21 ayatnya yang keempat? Saudara-saudara, Wahyu 21 ayat 4 memberikan gambaran tentang janji, penghiburan, dan pengharapan. Janji Tuhan dalam Wahyu 21 ayat 4 memberikan penghiburan kepada orang-orang yang mengalami kesedihan dan penderitaan. Mereka dapat menanti-nantikan masa depan saat mereka akan bertemu dengan Tuhan di sorga dan bebas dari kematian dan kehancuran. Kemudian harapan. Harapan di mana janji Tuhan ini memberikan harapan bahwa Allah akan menghapus segala air mata dan penderitaan serta menghentikan kematian dan penderitaan. Hal ini memberikan ketabahan dan keberanian dalam menghadapi kesulitan dan kesedihan di dunia ini. Ya, sekarang kita tiba kepada topik pembahasan pengharapan di masa kesesakan. Apakah bentuk kesesakan yang dimaksud dalam pelajaran sekolah sahabat kita? Siapa yang akan mengalaminya? Serta mengapa dan kapan terjadi kesesakan tersebut? Mengenai kesesakan yang dimaksud dalam pelajaran sekolah sahabat kita, Daniel 12 ayat yang pertama mengatakan, pada waktu itu juga akan muncul Mikael, pemimpin besar itu, yang akan mendampingi anak-anak bangsamu, dan akan ada suatu waktu kesesakan yang besar, seperti yang belum pernah terjadi sejak ada bangsa-bangsa sampai pada waktu itu. Jadi kesesakan yang dimaksud adalah suatu kesesakan yang besar, yang belum pernah terjadi sebelumnya. Nah, pelajaran sekolah sahabat kita mengutip juga Yeremia 30 ayat yang ke-7 untuk menyatakan tentang dahsyatnya kesesakan itu dan menganalogikannya seperti masa kesusahan Yakub. Jadi kita boleh membayangkan kengerian yang dialami oleh Yakub pada waktu tahu bahwa Esau kakaknya sedang dalam perjalanan menemui dia dengan niatan untuk membinasakannya. Dia merasa takut, gelisah, dan tertekan di sana. Dan ini juga yang digambarkan dalam buku Patriarchs and Prophets halaman 201 dan 202. Yeremia 30 ayat 5 dan 6 menggambarkan bahwa pada waktu itu akan terdengar jerit kegentaran, kedahsyatan, dan tidak ada damai. Setiap muka menjadi pucat dalam keadaan seperti kesesakan wanita yang sedang melahirkan yang digambarkan seolah-olah dialami juga oleh para laki-laki. Pena inspirasi dalam buku Early Writing halaman 284 katakan bahwa di saat itu orang-orang jahat dengan geram akan mengejar umat-umat Allah untuk dibunuh. Mengenai kapan masa kesesakan itu akan terjadi, Ellen G. White dalam buku Conflict and Courage halaman 68 mengatakan bahwa ketika Kristus akan menghentikan pekerjaannya sebagai pengantara bagi manusia, maka kesusahan ini akan dimulai.
Andrews Study Bible halaman 1660 mengatakan bahwa peristiwa ini terjadi tepat sesudah penutupan pintu kasihan bagi semua orang dan diikuti oleh datangnya ketujuh tulah atau kutuk Allah yang terakhir sesuai dengan apa yang tertulis dalam Wahyu pasal yang ke-16. Dan menurut buku Patriarchs and Prophets halaman 256, kesesakan besar ini terjadi tepat sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Nah sekarang siapakah yang mengalami masa kesesakan ini? Jawabannya adalah semua orang. Buku The Great Controversy halaman 614 mengatakan bahwa segenap dunia akan terlibat dalam kebinasaan yang lebih mengerikan daripada yang menimpa Yerusalem dahulu kala. Mengapa kesesakan besar ini terjadi? Mari kita lihat ada beberapa poin yang perlu kita perhatikan sehubungan dengan mengapa kesesakan ini terjadi. Yang pertama, kesesakan ini adalah bagian dari akhir kesabaran dan kemurahan Allah bagi mereka yang tidak mau menerima panggilan pertobatan, atau bisa dikatakan itu adalah penutupan pintu kasihan yang terakhir sebab pelayanan keimamatan Kristus di Ka'bah sorga telah berakhir. Yang kedua, buku The Great Controversy halaman 614 mengatakan bahwa pengekangan terhadap orang-orang jahat telah disingkirkan dan setan sepenuhnya mengendalikan orang-orang yang pada akhirnya tidak bertobat. Di sana sifat panjang sabar Allah telah berakhir. Dunia menolak rahmatnya, membenci kasihnya, dan menginjak-injak hukumnya. Orang-orang jahat telah melewati masa percobaan, roh akhirnya ditarik karena penolakan yang terus-menerus. Karena tidak terlindung oleh anugerah ilahi, mereka pun tidak mendapat perlindungan dari si jahat. Kemudian setan akan menjerumuskan penduduk dunia ke dalam suatu kesukaran terakhir yang hebat. Dan apabila malaikat Allah berhenti menahan angin kencang dari nafsu manusia, maka segenap unsur persengketaan akan dilepaskan. Di sini orang jahat akan bertambah jahat dan semakin bengis. Yang ketiga, Early Writings halaman 36 dan 37 mengatakan bahwa dengan berakhirnya pekerjaan keimamatan Kristus, maka berakhir pula tugas dari 4 malaikat yang berdiri pada keempat penjuru bumi dan menahan keempat angin bumi untuk menghancurkan bumi. Selain itu, bila kita membaca Wahyu 16, akhir dari kemurahan Allah ini merupakan puncak dari murka Allah, di mana melalui malaikat-malaikatnya dia mencurahkan 7 tulah yang terakhir. Dan yang terakhir, yang keempat, dari buku dan halaman yang sama dikatakan, laknat-laknat ini membangkitkan amarah orang-orang jahat terhadap orang-orang benar. Mereka mengira bahwa kitalah yang telah mendatangkan penghukuman Allah atas mereka. Sehingga dengan demikian, jikalau saja mereka dapat membinasakan kita dari atas bumi, maka laknat-laknat itu akan berhenti. Suatu perintah dikeluarkan untuk membunuh orang-orang saleh pada waktu kesusahan yang besar. Sekarang, apakah kita bisa luput dari kesesakan tersebut? Dan bagaimana bisa mengatasi kesesakan itu jika kesesakan itu tiba? Daniel 12 ayat 1 bagian terakhir katakan, tetapi pada waktu itu bangsamu akan terluput, yakni barang siapa yang didapati namanya tertulis dalam kitab itu. Artinya, umat Tuhan yang namanya didapati tertulis dalam kitab kehidupan, maka mereka akan lolos. Ada kemungkinan untuk melewati masa kesukaran besar itu. Early Writing halaman 282 katakan bahwa umat Allah dipelihara, malaikat-malaikat Allah menyediakan makanan dan minuman bagi mereka, sementara orang berdosa atau orang jahat pada masa itu mati kelaparan dan kehausan. Ketika umat-umat Allah diburu dikejar-kejar untuk dibunuh, halaman 284 Early Writings katakan, tetapi pedang yang diangkat untuk membunuh umat Allah patah dan jatuh, tidak ada kuasa sama seperti jerami. Malaikat-malaikat Allah melindungi umat kesucian itu, sementara mereka berseru siang malam minta kelepasan, seruan mereka naik sampai ke hadirat Tuhan. Begitulah umat Allah akan dilepaskan. Nah, kunci untuk bagaimana bisa mengatasi kesesakan bila itu tiba adalah persiapan diri. Angel Manuel Rodriguez dalam buku yang dirilis di website Biblical Research Institute, buku yang ke-17 dengan judul Living Without an Intercessor, in the Writing of Ellen G. White, halaman 20, di sana dikatakan bahwa selama periode kesusahan besar ini, umat Tuhan menang melalui kuasa doa, serta memegang teguh janji-janji Allah dengan ketekunan, sebab mereka telah meletakkan iman mereka di dalam Tuhan. Nah, untuk persiapan sebelum masa itu tiba, dikatakan bahwa kita perlu belajar untuk percaya kepada Tuhan ketika menghadapi keadaan yang menyedihkan, meluangkan waktu untuk berdoa, menjadi murid-murid yang tekun dalam mempelajari kitab suci, dan memiliki kasih yang dalam terhadap kebenaran. Karena hal itu akan melindungi kita dari tipu daya setan yang akan menguasai dunia. Hal ini disimpulkan oleh Nyonya White dalam buku The Great Controversy halaman 623 sebagai syarat
agar dapat mengatasi kesesakan itu dan berdiri teguh sampai akhir, yaitu to become perfect in Christ, atau menjadi sempurna di dalam Kristus, yang hanya dimungkinkan dengan adanya penyatuan yang konstan setiap hari dengan Kristus. Selanjutnya kita akan berbicara tentang pengharapan akan kedatangan Yesus yang segera itu. Kita mungkin bertanya, kapan kedatangan Kristus yang kedua kali itu? Alkitab memang tidak memberikan tanggal pasti mengenai kedatangan Kristus. Namun, Yesus berjanji bahwa Dia akan datang kembali untuk menjemput orang-orang percaya, sesuai dengan Yohanes 14 ayat 1-3. Apa saja tanda-tandanya? Menurut Alkitab, ada beberapa tanda-tanda yang akan mendahului kedatangan Kristus kedua kali. Yang pertama, akan terjadi masa kesesakan yang besar, masa kesesakan yang luar biasa, sesuai dengan Matius 24 ayat 21. Kemudian tanda yang kedua adalah penginjilan ke seluruh dunia, di mana Injil Kerajaan Allah akan diberitakan menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Matius 24 ayat 14. Lalu ada juga disertai dengan kemurtadan dan kemunculan Sang Antikristus. Kemurtadan dan kemunculan Antikristus ini akan menentang dan meninggikan diri atas segala sesuatu atau yang disembah sebagai Allah. 2 Tesalonika 2 ayat 3-4. Dan tanda yang keempat adalah tanda-tanda di langit dan di bumi. Tanda-tanda di matahari, bulan, bintang, serta gempa bumi yang dahsyat dan bencana alam, sesuai dengan Lukas 21 ayat 25-26. Kita sudah mendengarkan bahwa Yesus datang segera, tetapi seberapa segerakah kedatangan Kristus itu? Kedatangan Kristus yang kedua kali adalah segera dan tidak dapat diprediksi oleh manusia. Yesus mengatakan bahwa tidak ada yang tahu akan hari atau jamnya, hanya Bapa di sorga yang mengetahuinya, sesuai dengan Matius 24:36. Namun kita diingatkan bahwa untuk selalu berjaga-jaga dan siap sedia, karena anak manusia akan datang pada saat yang tidak diduga. Matius 24 ayat 42-44. Bagaimana proses kedatangan Kristus itu? Kedatangan Kristus yang kedua kali akan terjadi dengan cara yang nyata dan visible atau terlihat. Yesus akan datang di awan-awan dengan kuasa dan dengan kemuliaan besar, disertai dengan suara malaikat yang agung dan bunyi sangkakala Allah. 1 Tesalonika 4 ayat 16 dan 17. Dan Kitab Wahyu mengatakan, semua mata akan melihat Dia dan Dia akan datang untuk menghakimi dunia, sesuai dengan Wahyu 1 ayat 7. Untuk siapa Yesus datang kembali? Yesus datang kembali untuk menjemput orang-orang yang percaya dan setia, yang telah menerima anugerah keselamatan melalui iman kepadanya. Mereka akan diangkat untuk bertemu dengan Tuhan di udara dan bersama-sama dengannya selama-lamanya. 1 Tesalonika 4 ayatnya yang ke-17. Bagaimana dengan mereka yang tidak percaya pada waktu itu? Mereka yang tidak percaya kepada Yesus akan menghadapi penghakiman dan penghukuman yang kekal. Sesuai dengan Wahyu 6 ayat 15-17, mereka dipenuhi dengan rasa ketakutan, rasa bersalah karena mereka telah menolak anugerah keselamatan. Apakah pada waktu kedatangan Yesus masih terjadi pertobatan seperti contoh pencuri di kayu salib? Pertobatan pencuri di kayu salib itu terjadi ketika ada kesempatan untuk bertobat. Tetapi setelah kedatangan Kristus yang kedua kali dan penghakiman terakhir, tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Oleh karena itu penting kita sekarang ini untuk bertobat dan percaya selama masih ada kesempatan, sesuai dengan Ibrani 9 ayatnya yang ke-27. Saudara-saudara, pelajaran sekolah Sabat juga menyebut tentang milenium di bumi. Sekarang pertanyaan, apa yang dimaksud peristiwa milenium dan bagaimana prosesnya? Saudara-saudara, Wahyu pasal 20 memperkenalkan kita pada sebuah periode yang berlangsung selama 1000 tahun yang kita kenal sebagai milenium. Nah, pena inspirasi dalam The Great Hope halaman 50 jilid yang pertama menerangkan, pada akhir masa 1000 tahun, Kristus datang kembali ke bumi disertai dengan orang-orang yang telah ditebus dan rombongan malaikat.
Dia menyuruh orang-orang jahat yang telah mati bangkit untuk menerima hukuman mereka. Mereka muncul tak terhitung jumlahnya seperti pasir di lautan, membawa bekas-bekas penyakit dan kematian. Sungguh kontras dengan mereka yang dibangkitkan pada kebangkitan pertama. Milenium adalah periode waktu 1000 tahun di mana umat Allah yang setia berada di sorga memerintah bersama dengan Allah. Kemudian, di mana iblis dan pengikutnya? Siapa yang menjadi pengikutnya pada periode milenium ini? Saudara-saudara, menurut Wahyu pasal 20 ayat 1-3, iblis diikat dengan rantai dan dikunci selama 1000 tahun. Ia dikurung di bumi yang sunyi dan tidak berpenghuni. Iblis akan dikurung di bumi dengan rantai, artinya sebuah keadaan tanpa ada yang digoda. Mengapa? Karena tidak ada lagi manusia. Orang-orang yang setia berada di sorga dan orang-orang jahat telah dibinasakan. Jadi selama 1000 tahun, dia atau iblis akan melihat penghancuran, pembinasaan, dan bencana yang telah diciptakan oleh pemberontakannya. Kemudian, siapa yang menjadi pengikutnya? Menurut 2 Petrus 2 ayat 4. Sebab jikalau Allah tidak menyayangkan malaikat-malaikat yang berbuat dosa, tetapi melemparkan mereka ke dalam neraka dan dengan demikian menyerahkannya ke dalam gua-gua yang gelap untuk menyimpan mereka sampai hari penghakiman. Kita membaca bahwa iblis dan malaikat-malaikatnya telah disediakan untuk dihukum dengan belenggu-belenggu kegelapan. Kemudian, apa yang terjadi dengan orang yang percaya? Dan bagaimana mereka? Apa yang akan dilakukan oleh orang percaya selama masa milenium? Saudaraku, selama masa milenium atau 1000 tahun, orang benar akan memiliki kesempatan untuk melihat secara langsung keadilan dan kasih Allah. Sekarang, selama masa milenium di sorga, orang-orang tebusan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang penebusan. Nah, apa yang dilakukan oleh orang percaya selama 1000 tahun? Yang pertama, orang-orang yang diselamatkan memiliki kesempatan untuk memahami keputusan Tuhan. Yang kedua, orang-orang yang ditebus akan memahami upaya Allah yang penuh kuasa untuk menyelamatkan setiap orang yang pernah hidup. Lalu yang ketiga, mereka akan menyadari kembali bahwa setiap orang yang terhilang telah kehilangan surga karena penolakan pribadi mereka terhadap kebenaran Yesus Kristus. Lalu yang keempat, mereka akan memerintah bersama Allah menghakimi orang-orang yang tidak selamat. Nah, pena inspirasi dalam Kemenangan Akhir halaman 571-572 menyaksikan. Di sana pikiran-pikiran kekal akan memandang kesukaan yang tidak pernah gagal mengenai kuasa penciptaan yang ajaib dan misteri kasih penebusan. Tidak akan ada musuh yang kejam dan menipu, yang menggoda untuk melupakan Allah. Setiap bakat akan dikembangkan, setiap kemampuan akan dipertambahkan. Penambahan pengetahuan tidak akan meletihkan pikiran atau menghabiskan tenaga. Di sana, usaha-usaha yang paling agung dapat dilakukan, aspirasi yang paling tinggi dicapai, cita-cita yang paling tinggi diwujudkan, dan di sana, di sorga, masih akan timbul ketinggian-ketinggian baru untuk diatasi, keajaiban-keajaiban baru untuk dikagumi, kebenaran-kebenaran baru untuk dipahami, dan tujuan-tujuan baru yang memerlukan kuasa-kuasa pikiran dan badan serta jiwa. Ya, terima kasih pendeta. Sekarang kita tiba kepada topik penghakiman di masa milenium. Dalam pelajaran sekolah Sabat, siapakah yang melakukan penghakiman itu dan siapa yang dihakimi? Di mana proses serta apa hasil akhir dari penghakiman tersebut? Wahyu 20 ayat 4 mengatakan, "Lalu aku melihat tahta-tahta dan orang-orang yang duduk di atasnya,
kepada mereka diserahkan kuasa untuk menghakimi. Aku juga melihat jiwa-jiwa mereka yang telah dipenggal kepalanya karena kesaksian tentang Yesus dan karena firman Allah, yang tidak menyembah binatang itu dan patungnya, dan yang tidak juga menerima tandanya pada dahi dan tangan mereka. Dan mereka hidup kembali untuk memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus untuk masa 1000 tahun. Jadi menurut ayat ini, umat-umat Allah yang setia yang telah ditebus di masa 1000 tahun akan memerintah sebagai raja bersama-sama dengan Kristus, dan kepada mereka juga diserahkan kuasa untuk menghakimi. Jadi jawabannya adalah umat-umat Allah yang menghakimi di sini. Siapa yang dihakimi? Menurut buku 28 Uraian Doktrin Dasar Alkitabiah halaman 408, yang dihakimi ialah setan dan para malaikatnya, serta juga orang-orang yang jahat yang tidak mengalami kebangkitan yang pertama menurut Wahyu pasal yang ke-20 ayat yang ke-5. Proses penghakiman ini berlangsung ketika umat Allah berada di sorga. Wahyu 20 ayat 12 menyinggung tentang tahta dan juga kitab-kitab dibuka dalam penghakiman itu. Referensi dari Daniel 7 ayat 10 katakan tentang tahta dan kitab-kitab dibuka dalam penghakiman mengindikasikan proses yang berlangsung di sorga. Ditambah lagi Wahyu 21 ayat 2 menggambarkan turunnya Yerusalem yang baru dari sorga. Nah sekarang, apa hasil dari penghakiman itu? Menurut 28 Uraian Doktrin Dasar Alkitabiah halaman 409, penghakiman milenium ini bukanlah menentukan siapa yang akan dibinasakan. Allah telah mengadakan keputusan tersebut sebelum kedatangan Kristus kedua kali. Semua yang telah dibangkitkan ataupun tidak diubahkan akan hilang selama-lamanya. Penghakiman yang melibatkan orang benar menyatakan maksud ataupun jawaban atas pertanyaan apapun yang mungkin diajukan orang benar tentang mengapa orang yang jahat itu binasa. Allah ingin agar orang yang diberinya hidup kekal itu memiliki keyakinan yang pasti atas kepemimpinannya, sehingga dengan demikian ia akan memperlihatkan kepada mereka jalannya, kemurahan, dan keadilannya. Pada akhirnya mereka akan menetapkan secara memuaskan untuk selama-lamanya betapa sungguh-sungguh dan sabarnya Tuhan memelihara dan memperhatikan orang yang akhirnya hilang itu. Mereka akan melihat betapa sikap tidak peduli dan keras kepala ada pada orang yang berdosa yang menolak dan menghina kasih-Nya. Dan pada akhirnya betapa adil dan benar Allah dalam penghakimannya untuk menentukan nasib setiap orang. Sekarang kapan masa penghakiman mulai dan berakhir? Apakah saat itu masih ada proses pengantaran atau pembelaan dari Yesus? Pena Inspirasi dalam buku Maranatha halaman 335 mengatakan bahwa pada periode penghakiman milenium itu berlangsung, itu berada di antara kebangkitan yang pertama dan kebangkitan yang kedua. Artinya kebangkitan pertama menandai dimulainya masa penghakiman 1000 tahun itu dan diakhiri dengan kebangkitan yang kedua, sebab menurut Wahyu pasal yang ke-20 ayat 5, mereka yang tidak dibangkitkan pada kebangkitan yang pertama tidak akan bangkit sebelum berakhir masa 1000 tahun. Nah, kebangkitan yang pertama itu menurut Wahyu 20 ayat 6 adalah bagi orang-orang kudus dan mereka dibangkitkan untuk hidup kekal karena kematian kedua tidak berkuasa atas mereka. Kapankah hal itu terjadi? Menurut 1 Tesalonika 4 ayat 16-17, kebangkitan pertama bagi orang-orang benar terjadi pada waktu kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi penghakiman milenium dimulai pada waktu kedatangan Kristus yang kedua kali. Buku Maranatha halaman 335 katakan bahwa pada akhir masa 1000 tahun, kebangkitan kedua akan terjadi. Pada masa itu tidak akan ada lagi pekerjaan pengantaran Kristus, sebab pekerjaan pengantaran Kristus menurut buku Conflict and Courage sudah berakhir pada waktu masa kesukaran besar, yaitu tepat sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Jadi sebelum masa milenium. The Present Truth, September 1849, paragraf 7 katakan bahwa di masa itu tidak akan ada imam di dalam bait suci sorga untuk mempersembahkan korban, pengakuan dosa, dan doa-doa mereka di hadapan tahta Bapa. Baik, terima kasih pendeta. Sekarang kita akan berbicara tentang dua kekekalan. Apa yang dimaksud dengan dua kekekalan? Dua kekekalan ini merujuk kepada nasib akhir yang menanti setiap manusia. Apakah hidup kekal atau mati kekal? Hidup kekal adalah keadaan abadi bersama dengan Allah di sorga. Mati kekal adalah pemisahan abadi dari Allah di dalam lautan api atau kehancuran yang kekal. Bagaimana proses dari mati kekal dan hidup kekal ini? Proses hidup kekal itu sudah dimulai ketika seseorang beriman kepada Yesus Kristus sebagai juru selamat yang membawa kepada kelahiran baru dan kehidupan yang diperbaharui dari hari ke hari
di dalam Kristus. Walaupun mengalami kematian fisik, orang yang percaya akan dibangkitkan untuk hidup kekal. Sementara proses mati kekal itu dimulai ketika seseorang menolak anugerah keselamatan Allah. Dan setelah kematian fisik, mereka itu akan dibangkitkan tetapi untuk dihakimi di hadapan takhta putih yang agung dan kemudian dilemparkan ke dalam lautan api yang merupakan kematian kedua atau kematian kekal menurut Wahyu 20 ayat 11 sampai 15. Siapa sesungguhnya yang menentukan seseorang itu mati kekal atau hidup kekal? Nah, Allah yang menentukan mati kekal dan hidup kekal, tetapi berdasarkan respons manusia terhadap anugerah keselamatan yang ditawarkan melalui Yesus Kristus. Setiap orang akan dihakimi menurut perbuatannya, apakah mereka menerima atau menolak Yesus sesuai dengan 2 Korintus 5 ayat 10 atau Roma 14 ayat 10 sampai 11. Apa kira-kira yang menjadi standar mati kekal dan hidup kekal? Standar untuk hidup kekal adalah menerima dan percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sementara standar untuk kematian yang kekal adalah penolakan terhadap anugerah keselamatan Allah, hidup di dalam dosa tanpa pertobatan, dan menolak otoritas Tuhan. Mengapa Allah tidak memberikan pengampunan kepada manusia yang mati kekal? Nah, Allah tidak memberikan pengampunan kepada manusia yang mati kekal karena mereka telah mengambil keputusan dan tidak bisa diubahkan bahwa mereka telah menolak anugerah keselamatan yang ditawarkan melalui Yesus Kristus dan mereka tetap keras hati di dalam dosa mereka. Pilihan mereka untuk menolak keselamatan membawa kepada pemisahan selama-lamanya dari Allah. Lalu kemudian pertanyaannya adalah setelah hidup yang kekal, apa yang terjadi selanjutnya? Apa kira-kira yang dilakukan atau kegiatan atau pekerjaan mereka yang hidup kekal? Di mana mereka ini berada? Ellen White dalam buku Prophets and Kings halaman 730 dan 731 mengatakan, di bumi yang baru, orang-orang yang telah ditebus akan terlibat dalam pekerjaan dan kesenangan yang membawa kebahagiaan bagi Adam dan Hawa pada mulanya. Kehidupan Eden akan dijalani. Kehidupan di taman dan ladang, mereka akan membuat rumah dan mendiaminya, dan mereka akan mengusahakan kebun-kebun anggur dan memakan buahnya. Lalu bagaimana kondisi jasmani, emosi, sosial mereka? Dalam Spirit of Prophecy jilid 4 halaman 464, di sana Ellen White mengatakan tentang kondisi jasmani bahwa orang-orang benar yang dibangkitkan dijadikan abadi atau immortal dan bersama dengan orang-orang kudus yang telah bangkit diangkat untuk bertemu dengan Tuhan mereka di angkasa. Kehidupan sosial mereka dicatat di dalam True Education halaman 190 alinea ketiga. Di sana kita akan mengenal bahkan sebagaimana kita dikenal. Di sana cinta dan simpati yang telah ditanamkan Allah dalam jiwa akan menemukan latihan yang paling benar dan paling manis. Persekutuan yang murni dengan makhluk-makhluk suci, kehidupan sosial yang harmonis dengan para malaikat yang diberkati dan dengan orang-orang yang setia dari segala zaman. Demikianlah kehidupan sosial di dunia yang baru itu. Lalu bagaimana dengan keadaan pikiran manusia? Menurut Great Controversy halaman 677, di sana dikatakan bahwa pikiran yang kekal akan merenungkan dengan sukacita yang tidak pernah gagal tentang keajaiban, kuasa kreatif, misteri kasih yang menebus itu. Demikianlah keadaan orang-orang yang ditebus di dalam dunia yang sudah diperbarui. Kemudian pertanyaan, bagaimana iblis dan pengikutnya akan dibinasakan? Saudaraku, menurut Wahyu pasal 20 ayat 7 sampai 10, setelah masa 1000 tahun berakhir, iblis akan dilepaskan dari penjaranya. Kemudian ia akan menyesatkan orang-orang yang dibangkitkan untuk memperoleh penghukuman, untuk menyerang kota suci Yerusalem baru. Namun dari langit turunlah api yang menghanguskan mereka,
Dan di ayat 10 disebutkan, dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Kemudian pertanyaan, apa bedanya Wahyu pasal 20 ayat 9, api turun dari langit, dan Wahyu pasal 20 ayat 15, dilempar ke dalam lautan api? Saudaraku, menurut Seventh-day Adventist Bible Commentary volume 7, halaman 882 menuliskan, tidak diragukan lagi, istilah api di Wahyu pasal 20 ayat 9 merujuk pada api secara harafiah sebagai alat penghancuran. Kemudian, frasa dilemparkan ke dalam lautan api di Wahyu pasal 20 ayat 9 merujuk pada api di Wahyu pasal 19 ayat 20. Disebut di ayat itu istilah lautan api. Itu adalah permukaan bumi yang berubah menjadi lautan api yang menghanguskan orang fasik sekaligus memurnikan bumi. Kemudian, bagaimana proses orang yang terpilih masuk langit baru dan bumi yang baru? Menurut Wahyu pasal 20 ayat 5 dan 6, orang yang terpilih masuk di dunia baru diawali dengan kebangkitan pertama, kebangkitan orang benar, bersama dengan orang yang setia masih hidup, akan diangkat ke sorga dan tinggal dengan Allah memerintah selama 1000 tahun atau milenium. Wahyu 20 ayatnya yang ke-6. Setelah milenium, kota suci akan turun ke bumi yang telah dibaharui dan umat Allah akan tinggal dengan mereka selama-lamanya. Wahyu 21 ayat 2 sampai ayatnya yang ketiga. Ya, dan sebagai penutup serta aplikasi dari pembahasan kita, bagaimanakah kita bisa menang dari pencobaan atau ujian saat ini? Serta mengapa kita sering jatuh dan gagal saat pencobaan atau ujian? Di manakah kasih Allah? Ada 3 hal yang perlu saya bagikan untuk mana kita boleh menang menghadapi tantangan atau ujian saat ini. Yang pertama, kita perlu bersandar dan berharap kepada Kristus. Filipi 4 ayat yang ke-13 mengatakan, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Yang kedua, kita boleh menang dari pencobaan dengan firman Allah. Sebagaimana Kristus menang ketika dicobai dalam Matius pasal yang 4 dengan selalu mengatakan ada tertulis, dan di sana Dia menang. Yang ketiga, kita perlu tunduk merendahkan diri dan mendekat kepada Allah dalam doa yang sungguh-sungguh. Yakobus 4 ayat 7 katakan, karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Nah saudaraku, fakta bahwa kita sering jatuh dan gagal adalah karena kita manusia yang memiliki kecenderungan alami untuk berbuat dosa. Paulus katakan dalam Roma 7 ayat yang ke-19, sebab bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki yaitu yang jahat yang aku perbuat. Yesus katakan dalam Matius 26 ayat 41, roh memang penurut tetapi daging lemah. Itulah sebabnya setiap hari kita harus bertumbuh dalam iman, pengharapan dan kasih. Yakobus 1 ayat 2-4 mengatakan, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tidak kekurangan suatu apapun. 2 Korintus 12 ayat 9 katakan, sebab dalam kelemahanlah kuasa Kristus menjadi sempurna. Kita perlu belajar setiap hari untuk bertumbuh di dalam iman kepada Kristus. Nah sekarang apakah kita bisa tahu saat ini kita akan mati kekal atau hidup kekal? Bagaimana caranya kita bisa mengetahuinya? Ada 2 poin yang saya mau sampaikan. Yang pertama, kita harus mengakui bahwa sesungguhnya hanya Allah lah yang Maha Tahu, yang mengetahui nasib akhir dari setiap makhluk. Dialah yang memiliki hak prerogatif untuk menentukan apakah seseorang akan menerima kematian kekal atau kehidupan kekal berdasarkan penghakimannya yang adil dan benar. Sebagai makhluk yang berdosa, kita manusia tidak bisa melihat motif hati seseorang, termasuk diri sendiri. Ingat Yeremia 17 ayat 9 katakan, betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu, siapakah yang dapat mengetahuinya? Hanya Allah yang dapat menilai hati dan menghakimi dengan benar dan dengan sejelas-jelasnya. Poin yang kedua, walaupun demikian,
Merujuk pada statement Paulus dalam 2 Timotius 4 ayat 8, dia katakan, "Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan kepada semua orang yang merindukan kedatangannya." Kita bisa memiliki keyakinan apakah kita akan menerima hidup kekal ataukah kematian kekal apabila kita tahu bahwa Kristus tinggal di dalam kita atau tidak. Sama seperti pernyataan Paulus di dalam Galatia 2 ayat 20, di mana dia yakin bahwa hidupnya adalah karena Kristus yang hidup di dalam dia. Dan kalau Kristus hidup di dalam kita, maka kita akan mengakhiri pertandingan iman yang baik dan didapati setia. Nah sekarang, bukankah katanya Yesus mati di salib untuk kita orang berdosa? Namun mengapa masih ada mati kekal? Kehidupan kekal dan kematian kekal adalah sebuah konsekuensi dari pilihan bebas manusia, apakah menerima anugerah Allah melalui kematian Yesus di salib atau menolaknya. Mereka yang menerima Yesus akan hidup kekal, sedangkan yang menolak akan mati kekal. Pengorbanan Yesus di salib menawarkan keselamatan secara cuma-cuma bagi orang berdosa. Namun Allah tidak pernah memaksakan kehendaknya. Mereka yang dengan sengaja menolak kasih karunia-Nya berarti menghina anugerah Allah melalui kematian Yesus di salib. Dan konsekuensinya adalah kematian yang kekal. Yohanes 3 ayat 16 katakan, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal." Jadi sebenarnya adalah rencana Allah untuk menyelamatkan semua orang melalui pengorbanan Kristus. Namun ayat 18 katakan, "Barang siapa percaya kepadanya, ia tidak akan dihukum. Barang siapa tidak percaya, ia telah berada di bawah hukuman. Sebab ia tidak percaya dalam nama anak tunggal Allah." Inilah yang menghasilkan konsekuensi kematian yang kekal. Itulah sebabnya adalah panggilan bagi saya dan saudara untuk kita mau percaya, menerima Dia, supaya kita menjadi anak-anaknya yang akan mewarisi kehidupan kekal, bukan kematian yang kekal. Mari kita tunduk kepala dan kita satu di dalam doa. Bapa kekal Allah kami yang bertahta di sorga, terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Engkau telah menuntun kami belajar firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu akan menerangi pikiran kami, supaya kami mengerti maksud dan kehendak Tuhan, dan bantu kami untuk mempraktekannya di dalam kehidupan kami, sambil kami menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali. Mungkin ada banyak tantangan, pergumulan. Bahkan ya Tuhan, ketika masa kehidupan menjadi sulit dan sukar, kami percaya Tuhanlah pengharapan kami, akan menolong kami berdiri teguh sampai hari Maranatha itu tiba. Terima kasih banyak Bapa, Engkau mengampuni kami, menyucikan kami, berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.